Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan, ya. Mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita tetap bersemangat, bergembira, berjuang untuk Indonesia berdaulat. Tapi tentu dibacain beritanya ada di kantongnya Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Ada pitung dari Sumatera Barat. Ya Bu Alfian, ini kita memang sejak hari pencoblosan sampai hari ini TV, lembaga survei terus-terusan bagaimana agar 01 baik paslonnya, baik pendukungnya itu sengaja Bu Alfian dibikin lemes. Nah, tugas kita adalah memberikan semangat bahwa memang ini sudah sering disampaikan oleh banyak tokoh, bahkan Prabowo sendiri ya Bung Alfian beberapa kali mengingatkan bahwa survei itu tergantung siapa yang membayar. Nah Bung Alfian, itu hal yang mungkin Bung Alfian bisa ingatkan juga soal quick count ini nih Bung Alfian. Quick count ini benar-benar sedikit banyak lah ya Bung Alfian mengganggu konsentrasi. Tim pemenangan mereka sedang fokus menghitung real count, tapi diganggu kan sama orang-orang yang ini gimana sih bener ngasih quick count begini-gini gitu. Kira-kira begitu lah Bung Alfian. Itu yang pertama. Nah yang kedua Bung Alfian, di sosial media kita menemukan banyak sekali orang yang mengupload video yang dia ngecek langsung nih Bung Alfian di website KPU. Misalnya ada suara masuk segini, tiba-tiba gelembung suara untuk 02 dan 03 loh Bung Alfian, ingat-ingat. Yeah. 02 gelembungnya itu nggak logis, hampir 500-700. Kalau 03 itu gelembungnya saya lihat masih sekadar 100-200 Bung Alfian. Nah ini kan menurut saya ada kalimat yang itu udah nggak bisa diedit, udah nggak bisa dibenerin. Bisa, ini mah emang pengennya dia sama patokan dia. Atau Bung Alfian punya pandangan lain? Yeah. Belah seluruh suara sah 178, Anies 65, Ganjar 3, Prabowo 1100. Maksud gua yang sah aja suara 178, cowok. Apa dia tiba-tiba? Bismillahirrahmanirrahim. Buat seluruh pemirsa, kita ada di hari-hari yang hitungannya mungkin boleh dibilang 2 pekan, selambat-lambatnya 20 hari untuk menggelorakan bahwa kita akan terus menegaskan bahwa pemilu sudah berlangsung dan kita ingin hitungan itu adalah hitungan yang the real count, bukan the fictive count, bukan the mimpi count, the gaib count. Itu mungkin yang harus dihindari. Saya akan awali dulu Bung Kameramen tentang persoalan quick count ini telah pernah dibantah dengan sangat tandas oleh Pak Prabowo. Iya. Sejak 2014, 2019 dia mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei itu melakukan tindakannya sesuai dengan siapa yang bayar. Jadi Bung Prabowo, Anda adalah orang yang harus mengingat ulang omongan Anda yang Anda mengatakan kekalahan Anda karena adanya kerja-kerja orang yang seperti ini. Berarti Anda kalah dengan cara dicurangi orang. Sekarang Anda melakukan cara yang pernah mengalahkan Anda, berarti Anda bisa pahami siapa Anda hari ini. Lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan, ya. Mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar, ya. Itu yang pertama. Quick count itu merupakan sebuah tindakan yang ilegal dan tidak berkekuatan hukum. Tidak ada ketentuan baik di peraturan KPU maupun undang-undang maupun apapun urusan yang berhubungan dengan yang kekuatan hukum tetap, tidak ada yang memberikan penjelasan adanya pengkhabaran hasil pemilu lewat quick count. Quick count itu hanya bisa-bisanya akal-akalan aja dari lembaga survei yang memang mereka sudah dipesan untuk melahirkan itu. Pertama kita lihat tanggal yang tertulis di pojok kanan atas itu
itu sudah merupakan hasil dari 2000 TPS per tanggal 13 bulan Februari 2024. Padahal pencoblosannya tanggal 14. Iya. Nah, bagaimana pencoblosannya belum ada, berarti Anda yang membuat itu nggak punya data. Berarti Anda boleh tunjukkan mana C1 yang Anda rujuk. Sebagai orang akademisi, Anda mampu dong menunjukkan nih C1 kami. Yang kedua, Anda tidak bisa menjadikan ini sebagai kekuatan kebenaran dengan catatan bahwa kepada semua pihak kita akan mengatakan hapusi, delete, dan buang ke tempat sampah hasil quick count, karena kita harus kawal apapun hasilnya. Saya yang punya pengalaman langsung sebagai praktisi politik ingin mengatakan kekalahan dengan satria itu lebih baik daripada kita dipaksa kalah atas kecurangan sistematik. Kecurangan yang disebut dengan TSM ini terstruktur, sistemik, dan masif, konon diduga juga terjadi sejak tahun 2004, 2009, dan mungkin sebelumnya. Ya, kita masih ingat ketika ada keinginan salah satu mantan ketua KPU pusat yang dia mengatakan, saya akan bersiap untuk membeberkan kebohongan dan kejahatan. Maka selang 4 hari beliau meninggal dunia. Walassalam walakalam. Kita tidak tahu sebabnya, tapi yang jelas itu menimbulkan tanda tanya. Begitu Bung kameramen. Iya, Bu Alfian, betul yang Bu Alfian sampaikan. Memang ini saya malah curiganya nih Bu Alfian, lembaga quick count ini kerjasama sama KPU, Bu Alfian. Maksudnya gimana? Jadi quick count itu tugasnya ngacak-ngacak pola pikir masyarakat. KPU itu menyesuaikan dengan hasil quick count. Nauzubillah, maksudnya bisa diduga ini kan jadi tidak sehat sekali, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, yang ingin saya tanyakan gini, Bu Alfian. Ini kan kita sudah berulang ya, Bu Alfian, mendukung Pak Prabowo dari 2014, kemudian 2019. Nah, kita kan sering menghadapi situasi yang sama, persis seperti hari ini, Bu Alfian. Bahkan bocor alus bilang patokan 53, 57, 58 ke atas itu dia dapatkan di hari Selasa dan hari Senin atau hari Senin. Itu antara 12 dan 13 sebelum pencoblosan. Nah, itu pertama tuh, Bu Alfian. Nah, kemudian ketika Jokowi kan enteng, Bu Alfian, bicaranya. Ya, kalau memang tidak terima, sampaikan saja, laporkan bahwa buktinya ke Bawaslu dan MK. Bawaslu H-2 itu atau H-1 dipastikan naik tunjangannya, Bu Alfian. Bu Alfian kan sempat dengar ya. Nah, itu kan ya Allah, Bu Alfian, kita benar-benar dibikin sengsara di negeri kita, dibikin susah di negeri kita. Nah, MK lagi yang meloloskan penabrak konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi, bahkan bisa menggagalkan para ahli hanya anak kampus, Bu Alfian. Ini kan benar-benar nggak masuk akal. Jadi kita udah dicurangi, bahkan PDIP yang dulu 2014 2019 di atas angin, sekarang dia ribut ada indikasi kecurangan yang besar nih, Bu Alfian. Ini gimana nih, Bu Alfian? Ya, yang jelas kita akan tetap menuntut kepada seluruh masyarakat jangan pernah percaya dengan quick count, anggap dan pastikan quick count, hilangkan dari alam bawah sadar Anda. Ini disebut sihir. Ini sihir pemilu, sihir kerja-kerja para penjahat, para pencoleng, para pemilik modal, para investor, para pembiaya, pendana daripada gerakan kemenangan. Memang kata kuncinya, Bung kameramen, sangat jelas. Pemilu harusnya berlangsung tanpa Jokowi, karena beliau telah sampai kepada tingkat partisipasi intervensi yang terlalu jauh. Nah, quick count adalah sesuatu yang memang tidak bisa dijadikan sumber kebenaran karena dia tidak ada kekuatan hukum. Nah, lalu KPU memang seolah-olah jadi, apalagi selalu ada cerita umum terjadinya servernya yang hack down atau down. Nah, itu kan katakanlah mengalami kerusakan lah gitu ya. Nah, itu ujung-ujungnya nanti setelah dibenarin, dibetulkan, akhirnya persentasenya bisa sama dengan quick count. Itu kan pola berulang. Ya, betul. Ya, termasuk saya dulu ingat ya 2014, 2000 bahkan 2009, saya ingat betul itu di beberapa kecamatan karena saya pengurus partai di Provinsi Banten, ada satu daerah di mana warganya itu sekitar 12.000 orang yang punya hak pilih. Tapi ketika sampai di KPU pusat jumlahnya 150.000 untuk partai tertentu. Situ aja udah nggak logis. Dengan warganya cuma 12.000 di DPT di situ, nggak mungkin semua orang menjadi pengikut partai tertentu. Mesti ada partai lama, partai biru, partai hijau, partai merah. Jadi mereka, nah itu saja, dan itu menjadi cerita umum di banyak kalangan teman-teman praktisi. Nah, kata kuncinya bahwa
53 dan 57% itu, Bung Kameramen, sebetulnya sudah dirancang sejak 7 dan 8 bulan yang lalu. Mereka memberikan prakondisi-prakondisi yang seluruhnya itu tertuang dalam Dirty Ford. Ya, kita lihat dalam film Pemilu Curang itu sebenarnya bisa dijadikan cermin buat kita semua. Betul. Walaupun kita tahu ketiga mereka sekarang sedang dipolisikan. Nah, sekali lagi buat para pemirsa, kita nyatakan bahwa curang adalah musuh sebuah peradaban. Mengapa curang? Karena kalian tidak sanggup bertanding dengan fair. Maka curang, perang. Dan kita katakan peperangan itu lahir batin patriot bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan memerangi orang-orang yang curang. Betul. Ya, Bu Alfian, memang ini jangan sampai kita biarkan kecurangan ini. Nah, ini Bu Alfian, untuk akhir sesi coba saya tunjukkan video Bu Alfian. Jadi ini ada di daerah Pariwari, Wagom, TPS 27, Papua Barat, Bu Alfian. Bayangin Bu Alfian, surat suara sahnya aja itu ada 178. Ya kan Bu Alfian? Suaranya Ganjar itu 3. Suaranya Anies 65, suaranya Prabowo 1156. Ini kan udah parah nih Bu Alfian. Nah, makanya Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian kepada Timnas Amin bersama PKS, bersama semua relawan? Karena mereka, saya lihat Bung Alfian, menghadapi 2 hal nih Bung Alfian. Pertama, dia harus mengawal. Kedua, dia mengalami pembulian. Jadi, lu kalau kalah aja, lu bilang aja nggak terima. Nah, ini gimana Bung Alfian? Agar mereka tetap fokus melawan, minimal semuanya dengan data yang benar. Gimana Bung Alfian? Closingnya sekalian. Baik, buat semua pemirsa, saya ingin katakan bahwa semua ini terjadi karena telah terjadinya mental korup stadium 4+. Yep. Mental korup lah membuat mereka mempunyai mental mark up. Mental korup lah membuat mereka mengurangi jumlah umur. Mental korup lah yang membuat mereka menambah angka. Mental korup lah. Ini semua adalah hal yang harus diamputasi. Maka kemenangan pimpinan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengajak pada perubahan harus kita dukung sampai batas-batas kemampuan kita yang akan Allah melihat kita. Nah, sehubungan dengan persoalan yang kita bicarakan ini, sebagai penegasan dari saya, bahwa seluruh masyarakat Indonesia, mari kita gunakan senjata kita. Yang pertama, senjata kita adalah doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata yang berikut adalah kita punya senjata ini sebagai alat untuk mengkhabarkan kepada seluruh dunia, seluruh jaringan, seluruh orang-orang yang punya hubungan dengan kita, dan kita tidak perlu mengikuti pendapat orang lain dalam sikap yang kita lakukan. Yang penting kita memahami aturan yang ada, yang penting kita memahami duduk persoalan, kita memahami prosedur yang memang disepakati dari jauh-jauh hari, dan kita memahami perundang-undangan dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap yang bisa kita gunakan. Soal kekalahan dan kemenangan itu tidak akan menjadi hal yang kita persoalkan, tapi kita tidak mau dicurangi. Kita tidak boleh menang dengan cara yang curang, tapi juga jangan mau dicurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menang dengan keyakinan bahwa kemenangan kita akan memberikan kebaikan dan perbaikan untuk peradaban Indonesia. Sekali lagi, ganyang kecurangan, ganyang kecurangan, ganyang kecurangan. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh partai, demonstrasi di setiap KPUD, demo damai. Seluruh tim hukum Amin agar melakukan kerja-kerja yang cepat, rigah, dan jangan ikuti kemauan-kemauan yang bersifat bertele-tele. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.